Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya kalian? Semoga masih diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa belajar lagi pada hari ini. Walaupun sekali lagi hanya melalui video. Semoga secepatnya kita tatap muka. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan memenuhi kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1-10 dan mendemonstrasikan hafalan Quran surah Asy-Syams ayat 1-10. Jadi silahkan diperhatikan videonya ya. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 1-10. Audio Jungle. Isi kandungan Quran surah Asy-Syams diawali dengan ayat 1-8. Dalam isi kandungan surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Dalam hal ini adalah matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Ketujuh fenomena alam ini adalah menakjubkan. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya, atau sering kita sebut dengan sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah ini dengan bersumpah atas nama makhluknya. Umumnya apabila Allah bersumpah menggunakan nama makhluk, maka Allah sedang ingin menyampaikan
sesuatu yang sangat penting. Bahkan dalam surah ini Allah tidak hanya bersumpah atas nama satu makhluk, tapi bahkan sampai 7. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa manusia. Pada ketujuh makhluk ini Allah ingin menjelaskan betapa hebat dan luar biasa ciptaannya tersebut. Mujahid mengatakan, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, yakni yang dimaksud adalah sinarnya. Ayat kedua berbunyi, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Mujahid mengatakan, yakni mengikutinya. Adapun Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan, bulan mengikutinya, maksudnya di sini mengikuti matahari ya, pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha, artinya demi siang apabila menampakkannya. Mujahid mengatakan, yang demikian itu sama seperti firman Allah, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Ibnu Jarir lebih memilih untuk mengembalikan dhamir kata ganti dalam semuanya itu pada matahari karena arus penyebutannya. Dengan siang, ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya menyingkap kegelapan. Ayat yang keempat, wal-laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Mereka mengatakan yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ayat yang kelima yaitu was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya yang menakjubkan, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Ayat yang keenam, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Maksudnya di sini adalah seluruh makhluk menghidupi sesuai dengan alam, hidup di bumi sesuai dengan alamnya. Hewan laut hidup di laut, kemudian hewan darat, makhluk darat tinggal di darat, demikian pula ada yang tinggal di es, ada yang tinggal di pegunungan, padang pasir, dan sebagainya. Ayat yang ketujuh yaitu wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maksudnya di sini adalah penciptaan jiwa manusia, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Di dalam ayat yang ke-8 Allah melanjutkan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, jiwa manusia tadi, jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkannya dan memahamkannya tentang ketakwaan beserta kebaikannya, juga mengenalkan kefasikan beserta keburukannya. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Asy-Syams ayat 9-10.
Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, yaitu pada ayat 1 sampai 8, ayat ke-9 dan 10 surah Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah-sumpahnya di atas, yaitu qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Jadi sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Yang kedua adalah sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan mungkin juga mempunyai pengertian, dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Makna asal kata dassa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat kelak. Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim.